Yesus yang datang kepada anak Maria itu spesial untuk Bani Israel. Dia manusia suci. Sedangkan yang Anda ikuti adalah Kristus palsu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus kami. Yesus kami menubuatkan kalau akan datang Yesus palsu. Jangan kau percaya. Ketika Yesus palsu datang kepada pendiri agama Anda, Paulus, Anda percaya. Jadilah Anda Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang datang ke padang gurun. Jadi yang pantas disebut kadrun itu Anda, kadal gurun, karena Anda menyembah makhluk gurun. Begitu Bu Rasmi. Lanjut. Oke, sekarang saya tanya dulu Anda. Sekarang Yesus Anda itu yang disalib atau tidak? Tidak. Yesus saya tidak disalib. Oke, jadi itu bedanya. Yesus Anda tidak disalib dan Yesus kami yang disalib. Ya, beda, betul. Dan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang disalib. Ya, di mana kita lihat? Betul. Iya. Iya, betul. Ya, jadi yang datang kepada Paulus juga adalah Yesus yang disalib. Kita buka di Kisah Para Rasul 9. Betul. Di Kisah Para Rasul 9. Di sini Yesus mengatakan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ya, jadi di sini yang datang kepada Yesus kami yang disalib dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang sama. Yesus yang menanggung hukuman kami di tiang salib. Ya, karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa, yang mampu menyelamatkan manusia dari neraka dengan cara menanggung hukuman manusia di neraka, begitu. Iya, oke, saya bantai ya. Ketika saudara sudah mengakui bahwa Yesus kami, anak Maria, berbeda dengan Yesus Anda yang adalah Tuhan Anda yang datang kepada Paulus, udah selesai perkara. Paulus memang mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Oke? Memang ada Yesus lain. Dan Paulus mengatakan murid-murid Yesus itu adalah penyusup. Murid-murid asli Yesus itu adalah penyusup. Anda bisa baca dalam Galatia 2:1 perikop. Bagaimana kemudian Petrus, Kepas dianggap sebagai penyusup kepada ajaran Paulus. Jadi memang ada pertentangan antara murid Yesus dan Paulus. Kemudian Yesus sudah mengatakan nih, ada Yesus palsu. Paulus mengatakan beliau mengajarkan Yesus yang berbeda dengan Yesus anak Maria. Di mana Paulus mengatakan bahwa dia mengajarkan Yesus yang bukan anak Maria? Di mana itu Paulus tuliskan? Di suratnya di Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus dengan terang mengatakan bahwa Kristus yang datang kepadaku bukan anak Maria. Berarti benar yang saya katakan, Kristen ingin mengkawinkan antara Yesusku anak Maria dengan Yesus Paulus yang bukan anak Maria. Makanya Kristen itu paling tidak suka kalau dibahas Paulusnya. Kenapa? Karena Paulus inilah yang pendiri agama Kristen, bukan Yesus anak Maria. Sekali lagi saya katakan ke ibu Rasmi, Paulus mengakui ada Yesus lain. Paulus mengakui yang datang kepadanya bukan anak Maria. Di mana Paulus mengakui itu? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Selamat ya Ibu Rasmi, karena Anda sudah mengakui menyembah Yesus yang lain daripada anak Maria. Itu kemajuan yang sangat luar biasa dan Kristen harus mencontoh itu. Silakan. Salah Anda di situ tadi aku katakan yang disalib itu adalah anak Maria, itulah yang datang kepada Paulus. Ya. Bukan. Tetapi sewaktu datang kepada Paulus, makanya gini Bang Juma. Jadi pahami dulu ya, Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, naik ke surga baru mendatangi Paulus gitu.
Ya, jadi mendatangi Paulus itu sudah dalam wujud Tuhan, bukan lagi dalam wujud manusia. Jadi anak Maria berubah menjadi Tuhan. Jadi gini, Bu Rasmi, Anda jangan kawinkan, Anda jangan. Bukan anak Maria yang berubah jadi Tuhan. Tuhan yang menjadi anak Maria, lahir menjadi anak Maria. Gitu. Yang memang dia dari awalnya dia memang sudah Tuhan. Gitu. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kok Anda mengatakan Tuhan yang datang menjadi manusia? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Itulah yang saya katakan, Kristen ini penumpang gelap yang ingin mengkawinkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti bukan Bapa yang turun menjadi manusia. Kalau Bapa yang turun menjadi manusia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Nah, itu baru. Artinya yang jadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukan. Makanya Paulus tahu. Dengarkan Paulus dong. Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus datang menjadi mayat, agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi Paulus yang mengatakan ini jadi mayat dulu supaya dia keluar untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya Yesus memberikan pengajaran di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia itu banyak. Yudas, Yesus Barabas, banyak anak manusia. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga bangkit. Setelah bangkit, dilantik menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Itulah yang Al-Quran katakan dalam surah Araf ayat 207 dan ayat 27 dan ayat 30. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahanmu. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai junjunganmu. Kenapa? Karena kamu kufur terhadap perintahku. Itu yang terjadi di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang disalib ini dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Itulah kamu. Itu memang Tuhanmu, karena kamu angkatan jahat. Kamu ingin menggabungkan. Oke, Bang. Nah, Bentar, ya silakan. Bentar. Silakan. Oke Bang, di Al-Quran kan dikatakan yang disalib itu kan yang disuruh manusia yang diserupakan Bang. Jadi Bang, menurut Quran Bang, siapa yang disalib itu Bang? Al-Quran Ini mengatakan. bentar dulu sahabat, biar aku jelasin ini ya. Bentar Bang Jumaya, biar aku kasih penjelasan sedikit tentang Tuhan ya. Kalau Tuhan bagi kami agama Kristen dan menurut Alkitab ya, yang Tuhan itu adalah firman yang hidup ya. Kita ulang dulu, kita baca di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini ada firman, ada Allah. Allah yang Maha Esa mempunyai firman ya. Kalau dalam versi manusia, firman itu adalah perkataan, tetapi kalau dalam versi Allah yang Maha Esa, firman ya itu dikatakan firman kalau dalam versi Allah gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini firman ini dihidupkan. Firman ini dihidupkan, lalu disebut juga firman yang hidup itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman yang hidup bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di sini firman yang hidup bersama-sama dengan Allah menjadikan segala sesuatu dan menjadikan manusia.
ya. Dan firman yang hidup itu lahir menjadi manusia. Jadi yang Tuhan bagi kami menurut Alkitab adalah firman yang hidup, bukan Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa bagi kami adalah Bapa yang lebih besar. Ya, itu dia bedanya Bang Juma antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Jadi kalau menurut Alkitab, Allah yang Maha Esa menghidupkan firman-Nya. Firman yang hidup itulah yang kami sebut dengan Tuhan. Firman yang hidup itulah yang diutus oleh Allah yang Maha Esa datang ke dunia, lahir menjadi manusia. Itu. Jadi bukan Allah yang Maha Esa itu yang datang ke dunia, tetapi firman-Nya yang hidup. Tidak ada salah yang Anda sampaikan. Makanya Paulus memiliki 13 kitab. Kenapa? Karena dia menerima dari makhluk yang bisa berfirman kepadanya. Sedangkan Yesus kami berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Dia bukan firman hidup. Kalau firman hidup itu Kristus yang datang yang seenak perutnya berbicara kepada Paulus. Itu firman hidup itu. Seenak dewek ngomong. Itu kan dia Bang sudah menjadi manusia di situ. Firman menjadi manusia, alam semesta ini menjadi alam semesta ini dari firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah. Perintah itu firman. Jadi, maka jadi. Maria, hamil. Lahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Jadi Yesus. Bedanya muncul Kristen. Ciptaan Tuhan bernama Yesus dianggap Tuhan dengan embel-embel firman yang hidup. Kalau itu Yesus firman hidup, maka Yesus bisa seenak perutnya ngomong. Karena firman itu perkataan hidup, artinya orang ini seenak perut ngomong apa saja boleh. Kenapa? Karena dia firman yang hidup. Artinya dia adalah kalam. Dia adalah kalam, sifat Allah yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Faktanya, aku tidak dapat berkata-kata deh. Katanya firman hidup. Yang firman hidup itu yang datang ke Paulus. Ya Tuhanku yang kuaniaya. Apa? Pergilah, aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu beritakan. Apa itu? Roma, Filipi. Ajarkan itu semua. Itu firman hidup. Kalau Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman hidup katanya. Jadi Anda mencoba untuk mengkawinkan antara Yesus kami yang rasul penyampai firman kepada Bani Israel dengan makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda. Itu beda dengan Yesus kami, dengan Yesus Anda. Jangan Anda kawinkan, selesai sampai di situ. Gak usah kau ngemis-ngemis Yesus anak Maria. Katakan saja, Tuhan kami mengajarkan kami untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhannya orang Yahudi. Sekarang kami ini adalah anak-anak Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Kristus. Aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan itu Tuhan kamu kan? Jadi kamu gak usah bawa-bawa Yesus. Kenapa? Yesus ketika diminta oleh iblis, aku akan berikan semua kuasa dan kemuliaannya apabila kamu tunduk kepadaku, wahai Yesus, sebab aku memberi kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa kata Yesus kami? No, I don't like. Saya tidak suka. Gitulah mungkin. Saya tidak suka. Saya ada Tuhan sendiri. Saya penerima firman. Apa yang kukatakan sesuai apa yang diperintahkan. Kuasaku pun ke Dia. Bapak backinganku, ngapain kau? Berarti Yesus tidak menerima kuasa. Dia tetap saja mengatakan dalam Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lu mau apa? Ada Tuhanku. Nanti Bapakku yang akan menangani. Aku hanya sebagai wakil, sebagai duta saja. Apa yang diperintahkan itu kulakukan. Apa yang disuruh aku katakan itu yang kusampaikan. Ngapain kau kasih aku kuasa? Tapi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Hayo, siapa itu? Yesus tidak mau menerima. Siapa yang keluar dari kubur yang menerima? Itu tanda angkatan jahat.
yang sudah dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang angkatan jahat. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 yang tadi nomor 40, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, yang sudah menyalib Yesus ini, yang sudah dijadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Selamatkan cepat diri kalian. Itu saudara. Jadi jangan Anda kawinkan antara Yesus kami anak Maria dengan Kristus yang bukan anak Maria. Bu Rasmi mengatakan dia anak Maria. Mana bisa? Anak Maria manusia yang datang kepada Paulus bukan manusia. Anda akan mengatakan nanti, oh dia sudah bukan lagi manusia karena dia sudah naik ke surga jadi Tuhan. Naik ukiter. Mana bisa? Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Siapkan itu baik-baik. Jadi yang sekarang ini yang datang kepada kalian itu yang Anda katakan Roh Kudus pada kami, Roh Kudus pada kami, itulah Kristus palsu yang ada. Kesimpulannya di mana? Yesus anak Maria ini manusia dikutuk nggak? Enggak. Tetapi yang disalib ini adalah manusia yang dikutuk. Itulah yang kalian tuhankan. Kalau Anda mengatakan itu adalah anak Maria, tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus kami sehingga dia pantas untuk dikutuk oleh Elohim. Ada? Pernahkah dia mencuri? Pernahkah dia berzina? Pernahkah dia merampok? Pernahkah dia membunuh? Sampai dia harus dikutuk? Enggak sama sekali. Sedangkan banyak orang yang lulus dari syarat disalib. Yudas berkhianat, makan suap, fasik, dia cocok untuk duduk disalib. Yesus enggak. Tapi kalian pingin kali supaya Kristus yang datang kepada kalian itu kalian nyamar-nyamarkan sebagai anak Maria. Padahal tidak bisa, Anda nyebrang, nggak bisa. Penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris. Penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan sepakat membunuh karena dosa waris, enggak. Sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Makanya mereka sepakat membunuhnya. Pada saat mereka sepakat membunuh, Bapak yang mengutusnya tinggal diam enggak? Enggak. Yesus diselamatkan oleh Bapaknya, oleh Tuhannya. Berarti yang disalib ini siapa? Ya penggantinya. Siapa penggantinya? Ya Yesus Kristus yang bukan anak manusia. Siapa bilang dia bukan anak manusia? Paulus. Makanya Quran saya mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Apakah itu betul? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34 sampai nomor 40 kamu baca. Benar Al-Quran itu yang mengatakan itu. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Benar Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Sekarang tolong tunjukkan dulu dosa Yesus kami apa sampai dia harus dikutuk di tiang salib. Ingat, salib adalah bagi Elohim hukuman buat pelaku dosa yang sepadan hukuman mati. Salib bagi Yahudi hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dua ini Tuhan Elohim dan orang-orang Yahudi tidak bisa berubah. Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk Tuhan. Kristen muncul, salib adalah untuk nebus dosa. Itu bisikan dari Kristus palsu. Paham sampai sini? Apa buktinya? Nah, kita lihat di Galatia 5 nomor 1. Bisikannya nih. Kristus palsu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan menyertaimu ke sana dan akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, Paulus ikut. Paulus didatangi kemudian. Ajarkan kepada orang Roma. Dia sudah merdeka dari menyembah Tuhan. Jangan lagi nyembah Tuhan ya. Kalian semua bukan lagi hamba.
kalian sekarang sudah anak-anak Tuhan. Paulus nerima itu, maka ditulislah Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1. Kristus. Nah, maksudnya siapa tuh? Kristus. Yang datang membisikkan dia di padang gurun. Kristus telah benar-benar memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Ini Yesus kami nih. Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tidak meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Itu bukan ajaranku. Malah Yesus mengatakan dalam Matius nomor 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Berarti kata Yesus, kalian itu harus diikat dengan hukum Taurat. Kalian maksudnya Bani Israel, kalian kan bukan muridnya. Sedangkan Kristus yang muncul, jangan lagi kau mau diperhamba. Kalian sekarang bukan hamba. Kalian sekarang adalah anak-anak Tuhan. Bah, mantap kali bah. Sedangkan Yesus ketika ditanya, guru apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup? Dia tidak mengatakan, jadilah kalian anak-anak Tuhan. Enggak. Dia mengatakan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Sudah. Kalau begitu tinggal satu. Apa itu guru? Jual semua hartamu, berinfak, bersedekah, berikan kepada si miskin. Nah, itu ajaran Yesus. Bukan ajaran bebas dari segala aturan cahayu. Ya, sekali lagi saya serahkan kepada kalian berdua, saudara saya. Tolong tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan anak Maria sampai dia pantas lolos memenuhi syarat untuk disalib, untuk dikutuk. Silakan. Oke, saya ini ya. Tadi kita buka Yesus itu lahir untuk apa kata malaikat Gabriel? Untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Itu tadi ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah Bapa, ya. Diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Ya, begitu ya. Jadi jika seorang yang diutus untuk menyelamatkan umatnya, Anda katakan tadi diselamatkan oleh Allah, berarti diutus untuk menyelamatkan, Anda katakan diselamatkan, berarti Yesus Anda tidak mampu menyelamatkan Anda, sehingga Yesus Anda itu diselamatkan kembali oleh Allah Anda. Tetapi kalau Yesus kami, memang Yesus kami adalah juru selamat yang memang mampu menyelamatkan kami. Kenapa dia mampu menyelamatkan kami? Karena memang dia adalah firman yang hidup ataupun Allah yang datang ke dunia. Dan kenapa Yesus kami mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Kita buka di Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman telah menjadi manusia. Dan kita lanjut, kita buka di Filipi 2 ayat 11. Ya, firman telah menjadi manusia tadi. Kita lanjut di Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi dalam keadaan manusia, saya ulang di ayat 8 tadi, dalam keadaan manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi dia merendahkan diri dalam keadaan manusia, maka dia katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia dalam posisi merendahkan diri sebagai manusia. Karena dia katakan apa yang selayaknya manusia, bukan sebagai Allah, karena Allah bukan manusia.
Begitu. Jadi kalau perkataan Yesus sebagai manusia, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam posisi merendahkan diri. Begitu dia Bang Juma ya. Tetapi karena Pertanyaan saya. Iya, bentar. Tolong dijawab Tetapi pertanyaan saya. Iya bentar. Karena Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati, maka Allah Bapa mengaruniakan kepadanya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dah, itu. Oke Bang Juma. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Anda kan cuman, ya kayak tadi yang pertama, Anda cuman mengkawin-kawinkan antara Yesus kalian dengan Yesus kami, anak Maria. Anda cuman mengkawin-kawinkan, cocok-cocokkan. Sekarang pertanyaan saya, supaya Yesus yang turun menjadi manusia itu adalah Yesus kami, Anda harus membuktikan, ada tembok tinggi yang harus Anda lalui dulu. Apa itu? Bukti bahwa Yesus kami memiliki dosa yang pantas untuk dikutuk oleh Elohim. Ada enggak? Jawab itu dulu. Gini Bang Juma, saya tidak ngerti siapa Yesus kalian gitu. Kalau Yesus kalian tidak mampu menyelamatkan kalian, sehingga Allah kalian menyelamatkannya buru-buru naik ke surga, yaitu Yesus kalian, bukan Yesus kami. Kalau Yesus kami Pertanyaan adalah saya, Allah yang mampu menyelamatkan. pertanyaan saya, kalian memang punya Yesus Kristus, itu Tuhan kalian. Kristus kalian itu Tuhan kalian, sembahan kalian. Saya tidak mengganggu itu. Tetapi kami sebagai pengiman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, seorang anak yang suci dari seorang wanita bernama Maryam atau Maria, tolong kamu tunjukkan kepada saya, karena salib itu adalah hukuman. Salib adalah hukuman bagi pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini harus dilalui oleh korban yang disalib tersebut. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria memenuhi dua syarat ini? Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutukkah dia oleh Elohim? Apakah Yesus memenuhi dua syarat ini? Silakan Anda jawab. Oke, yang Anda katakan tadi yang memenuhi syarat untuk disalib di tiang salib itu adalah manusia jahat ataupun orang yang berbuat kejahatan. Itu ya, garis bawahi di situ manusia yang berbuat jahat. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu perbedaannya manusia dengan Allah yang menjadi manusia. Saya bilang, jangan Anda bawa-bawa dulu konsep Kristen ke situ. Saya sudah mendudukkan Tuhan Anda adalah yang berkuasa, Tuhan Anda berkuasa di langit dan bumi, Tuhan Anda begini dan begono, Tuhan Anda jadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Silakan aja dengan konsep itu, silakan. Saya hanya minta, kalau itu adalah Yesus kami yang disalib, berarti Yesus kami ini memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus kami ini memenuhi syarat? Adakah anak Maria melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Adakah kemudian anak Maria ini dikutuk oleh Elohim? Adakah? Kalau ada, tunjukkan apa perbuatan yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Pernahkah dia melakukan satu kemaksiatan? Kalau iya, apa? Coba, supaya kita buktikan bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus kami, bukan anak Maria. Silakan Anda buktikan kalau yang Anda sembah itu adalah anak Maria. Pernahkah anak Maria melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Pernahkah anak Maria itu dikutuk oleh Elohim? Silakan Anda jawab. Oke, anak Maria tidak pernah dikutuk oleh Elohim karena dia datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Bagaimana ceritanya Anda ini? Dia datang menyelamatkan manusia dengan cara datang kepada Paulus, menyembah dia. Mereka orang-orang diselamatkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus, wajib hukumnya menyembah dia dan mengatakan dia mati disalib untuk dosa-dosa mereka. Itu Yesus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria itu.
Dan tapi Anda memaksa kalau itu adalah anak Maria. Tapi mulut Anda sendiri mengatakan anak Maria tidak melakukan dosa untuk di atas tiang salib. Sampai sini paham? Karena anak Maria itu Tuhan. Nah, itu yang Anda maksud Tuhan yang datang ke Paulus. Anda kira anak Maria. Anda menggabungkan antara dua Yesus. Karena kalian itu penumpang gelap. Kalian bukan murid Yesus yang asli anak Maria. Kalian adalah orang luar dari Aule, tempat pengajaran Yesus anak Maria. Kalian cuma datang setelah ditiup. Ditiup oleh siapa? Oleh iblis yang datang kepada Paulus. Baptis mereka, baptis. Sudah, kau percayalah itu bahwa yang mati itu Yesus anak Maria. Sedangkan ketika Anda ditanya apa dosa anak Maria sampai dia harus dikutuk dan disalib, Anda nggak bisa. Malah Anda mengatakan nggak ada. Kesimpulannya bukan anak Maria yang disalib, karena dia tidak memenuhi syarat itu. Yang memenuhi syarat adalah orang yang berkhianat, makan suap, orang fasik. Nah, terkutuklah orang yang makan suap. Sedangkan yang dikutuk adalah orang yang makan suap. Yesus makan suap? Enggak. Jadi yang terjadi, Bu Rasmi, kalaupun yang disalib itu bom-bom, begitu sampai di mimbar gereja, bom-bom ini berubah menjadi anak Maria. Oh, Tuhan kami datang, dia hidup, dia lahir, dia dibunuh, karena pada saat itu dia belum jadi Tuhan. Bom-bom loh ini. Apalagi iblis. Bom-bom Anda lapis dengan pakaian Yesus anak Maria bisa. Apalagi iblis. Makanya dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Jangan kau percaya, sebab nabi-nabi palsu. Nabi aja bisa. Apalagi kalau hanya mengatakan aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, setelah dia bertemu dengan Yesus, muncullah 13 buku sebagai ajaran dari Yesus yang datang kepada dia. Padahal Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada berkata Mesias di sini, Mesias jangan kau percaya, itu bukan aku. Itulah yang datang kepada Paulus yang bukan aku. Kata Yesus jangan kau percaya, tapi orang Kristen percaya. Apa akibatnya setelah mereka percaya? Seakan-akan mereka digiring kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, padahal bukan. Ini pakai ini sekali-sekali apa? Jadi Anda tidak bisa memberikan bukti akurat. Syarat untuk disalib harus dikutuk oleh Elohim dan harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ada enggak terpenuhi oleh Yesus anak Maria? Enggak ada dong. Malah mulut Anda sendiri mengatakan enggak ada. Ya sudah, wes. Ada lagi? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari Yesus berarti anak Maria. Tapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Kebetulan memang Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang mengaku pakai namaku. Yesus mengatakan dia anak manusia dan tidak pernah berubah menjadi anak ayam, anak setan, anak apapun. Dia tetap anak manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua nanti sebagai anak manusia. Kapan dia pernah berhenti berubah menjadi anak manusia? Enggak pernah. Ibrani 13:8, Yesus kemarin, hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kok jadi berubah jadi Tuhan pula pada Paulus? Bukan, yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, dia tetap manusia. Ingat ketika Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikian juga nanti kedatangan aku sebagai anak manusia. 29:30 akan nampak tanda di atas langit. Anak manusia akan datang. Anak manusia yang datang. Yesus sendiri loh yang mengatakan ketika dia di bumi. Yohanes 1 nomor 50
Langit terbelah. Malaikat Tuhan naik turun untuk menyampaikan firman kepada aku, anak manusia. Anak manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Gimana ceritanya? Tiba-tiba jadi Tuhan. Oh, yang datang kepada Paulus itu dia sudah di surga. Gimana ceritanya? Jadi Anda mencoba untuk menipu orang dengan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang KW. Yesus yang KW lah yang menghantarkan Anda menjadi Kristen. Yesus yang KW yang mengajarkan Anda bebas, tidak lagi menyembah Tuhan. Yesus yang KW yang mengajarkan Anda kemudian menjadikan diri Anda menjadi bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Itu Yesus KW. Itu Yesus KW itu. Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Anda sendiri mengatakan Anda bukan hamba Tuhan, Anda adalah anak Tuhan. Beda. Hanya ada dua kelompok ciptaan Tuhan yang tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah iblis, bukan hamba Tuhan. Yang kedua adalah Kristen, bukan hamba Tuhan. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Sedangkan Yesus, anak Maria, Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah, berarti dia hamba. Sedangkan kalian bukan hamba. Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Parah kali. Anak Tuhan kok jualan minuman keras. Saya kira begitu, saudari Rasmi. Ya, tidak ada alasan untuk Yesus kami disalib. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja. Kita naikkan saudara Kristen yang lain. Oke, bentar dulu Bang Juma. Buka dulu di Lukas, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atas seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi Tuhanlah yang lahir menjadi manusia, yaitu Yesus namanya, sebagai anak Maria gitu. Jadi kalau Anda mencari-cari tadi dosa daripada manusia, ya jangan Anda bandingkan dengan Tuhan yang berkuasa mau menjadi manusia ataupun mau menjadi api ataupun mau menjadi cahaya. Ya, karena yang datang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, namanya Yesus gitu ya. Jadi jangan Anda coba-coba mencobai Tuhan. Oke, Bang Juma. Oke, saya jawab. Manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak dikutuk oleh Tuhan, tidak memenuhi syarat untuk disalib. Apalagi Tuhan. Tuhan memenuhi syarat untuk disalib? Enggak dong. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia yang disalib. Ini ajaran koplak. Syarat untuk disalib, melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dikutuk oleh Elohim, itu syarat. Manusia Yesus tidak memenuhi syarat, apalagi Tuhan. Tuhan itu maha suci. Bagaimana mungkin dikutuk? Dompala Kardoba. Udah selesai. Jadi doktrin 2000 tahun lamanya itu adalah sesuatu yang terindikasi pembodohan. Silakan saudara Andren. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum Bang. Bang, Waalaikumsalam. Ya. boleh izin ini apa? Makan otak oten Bang. Biar Wah, dia mantap ini. cerdas Bang. Semakin dimakan semakin habis. Saya pusing Oke, tadi- dengerinnya Bang. Kalau oten-oten ngejelasin malah muter-muter terus. Dijelasin Iya. tak Mutar. ngerti-ngerti. Rasanya pengen dimakan aja itu otaknya biar agak cerdasan. Iya. Yaudah, terima iya. kasih Bang. Makasih saudara turun, Bang. Andren.
Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, saudara Anugrah dari sekte mana bang? Ribut bang. Dari Kristen bang. Iya. Kristen Protestan. bang. Ya. Handsetnya ada agak terganggu sedikit, sebentar saja. Oke. Ya. Iya. Halo bang. Iya, halo. Aduh. Ya, sebentar. Saya handsetnya saya perbaiki sebentar bang. Siap. Lanjut dulu bang. Saudara Sanjay. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikum. Muslim bang. Bang. Muslim Pak. Suara saya ada Oke. bang. Ada, udah bagus. Iya, saudara, Anda ngerti Sebentar, hukuman Bang. salib? Ya, saudara Sanjay, dari sekte mana, abang? Ya. Muslim Pak, Muslim Pak. Oh, Muslim. Iya, ada yang ingin disampaikan, saudara? Aku mau sampaikan itu Tuhannya kok Iya. Tritunggal itu aku bingung kok jadi satu itu gimana Pak? Jadi satu ya. Iya. Dia menggabungkan Makan tahu sama tempe sama gorengan jadi satu dimakan. Kalau jadi satu kalau dipikir pakai akal ya jadi tai aja itu jadi satu. Iya. Oke. Nggak Masya boleh Allah. dipakai akal sih Pak. Ya kalau jadi satu ya gorengan sama tahu sama pentol dimakan jadi satu. Ya jadinya apa itu jadi satu. Iya, betul. Oke lah Pak, terima kasih Pak. Itu Makasih kalau bang. dipakai akal, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Siap, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Oten silakan naik. Teman-teman Oten yang ada di bawah, kita diskusi lagi. Keras boleh, tapi jangan menghujat. Ya, keras boleh, jangan menghujat. Kita diskusi yang santai, rileks. Tidak perlu ini. Tidak perlu menghujat. Yang penting berdata. Ya, Bang. Selamat Siap. siang. Bang Siang, Jawa. saudara Anugrah. Iya. Di situ bising sekali bang ya. Di situ bising sekali bang ya. Saya juga, ada di pinggir noise. jalan ini, Bang. Noise juga noise. Oh, noise ya. Bang, noise. Sabar ya. Iya. Waiting for connection. Atau cari tempat dulu atau gimana, Selamat bang? siang, Bang. Sudah bagus kok, Bang? Oke, udah. Sudah. Sudah bagus kok, Bang? Suaranya sudah dengar? Sudah. Baik. Ya. Silakan. Iya. Jadi saya tadi mendengar Bang berbicara sama Ibu Rasmi tadi itu bahwa Tuhan yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan Tuhan Iya. yang disalibkan. Bukan, Jadi Bang, bukan. itu Yang disalibkan dengan yang datang kepada Paulus itu sama. yang Yang disalibkan Dengan yang datang kepada Paulus itu adalah sama-sama Kristus. sama-sama tadi sama-sama Kristus, Ya, bukan Tuhan. Tuhan disalib itu bagaimana logikanya bisa diterima, bang? Tuhan dibunuh manusia, apa bisa masuk di otak? Kalau Tuhan itu apakah dia sebuah
sebuah Tuhan itu seperti apa? Apakah dia disebut sebagai Allah Bapa atau bagaimana Tuhan itu? Kalau menurut pandangannya semua. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha penyayang, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Itu Tuhan. Itu menurut keyakinan Muslim. Iya. Oh, berbeda, Pak. Tuhan itu kalau Anda- dia sebuah gelar. Gelar Kalau kepada Tuhan itu berbicara sebuah gelar. Sebuah gelar gelar kepada Tuhan. Gelar, nama. iya. Jadi Tuhan itu sebuah gelar atau sebuah nama. Jadi Gelar yang kita gelar bicara yang misalnya Tuhan itu bisa dia disebut anak manusia, itu nama, sebuah gelar, nama. Misalnya anak domba Allah, itu nama. Gitu. Kalau Ya, jadi ya- kalau Kak ya, jadi yang disalib ini manusia atau bukan manusia, Bang? yang disalibkan itu dia adalah dalam keadaan serupa sebagai manusia, tetapi dia Oke. adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan ini pencipta ya, pencipta langit dan bumi. Bukan, yang Bang. Bukan begitu. Bukan begitu. Dia itu adalah Tuhan, itu namanya sebuah gelar. Nama. Gelar kepada siapa? Kepada manusia atau kepada pencipta langit dan bumi? Kepada manusia, kepada itu anak manusia itu. Oh, ya Bukan udah, kepada- berarti itu gelar. Ya berarti Tuhan adalah gelar kepada manusia. Bukan Kan gitu. kepada manusia semua, kepada manusia yang kepada anak manusia yang dilahirkan oleh Maryam itu. Jangan sampai menyimpulkan bahwa kepada semua manusia, bukan seperti itu. Oh, berarti itu cuma gelar kepada anak Maria. Ya, Kalau kepada Bapak bukan. bukan merujuknya kepada Bapa. Oh. Hanya kepada anak Maria. Ya, Oh. mana ada Tuhan Bapa, tidak ada. Yang ada adalah Allah Bapa, ya. Allah. Itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesianya ya Allah toh. Bahasa Indonesianya Allah apa? Ya Allah. Allah Kalau itu bukan bahasa ya. Indonesia. Terus apa? Ya Allah itu apa, Bang? Allah itu apa? Definisi Allah apa? Kalau definisi Allah itu ya Bapa itu, saya bilang menurut saya, pendapat saya, menurut sepengetahuan saya, Bapa itu. Allah itu apa? Ya menurut pendapat saya Allah itu ya Bapa itu. Misalnya Berarti kalau bukan definisinya Bapa. Berarti kalau dikatakan Allah Bapa berarti Bapak-bapak. Itu maksudnya. Oh itu menurut Allah Bang Suma. Bapa. Lah, Anda mengatakan tadi Allah itu Bapa. Berarti kalau dikatakan Allah Bapa berarti Bapak-bapak. Kalau sudah kalau kata bapak-bapak itu dia punya definisinya beda. Ya sekarang Allah itu sendiri apa? Ya Allah itu menurut saya yaitu Allah Bapa. Definisinya seperti itu. Oh, gini, Dia Bang, itu gini, Bang, gini Bang, seperti misalnya ini HP Bapak. Artinya alat komunikasi punya Bapak. Apalagi HP Bapak, Allah komunikasi punya Bapak. Itu bagaimana itu Iya. Bang Suma? Bisa begitu itu. kalau kursi Bapak maksudnya apa itu? Kursi Bapak. Kursi Kursi- Bapak tidak ada. Kalau kursi punya Bapak bisa.
Kalau kursi Tidak Bapa ada. itu artinya kursi punya Bapa. Kalau Allah Oh, Bapa tidak. artinya apa? Tidak Allah begitu. itu apa? Tidak begitu. Allah itu apa? Makna dari Allah itu apa? Allah itu pencipta langit dan bumi. Begitu dong. Nah, tepuk tangan dulu. Anda sudah mengakui Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Bagus. Terus Tuhan itu Nah. menurut abang bukan pencipta langit dan bumi, begitu definisinya. Ya itulah. Saya kan tadi mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Itu nama selagi dia di bumi, di sini. Dompala Salome. Makanya. Jadi Tuhan yang disembah oleh Suma dengan Tuhan yang kami sembah yang disalibkan itu memang beda. Yang palsu itu yang Ya jelas beda. Jelas beda dong. yang disembahkan oleh Bang Suma. Masa sama? Yang Anda sembah beda itu kan lah. manusia yang Anda sembah itu kan manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan itu dalilnya di mana itu? Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Coba Bang Suma buka baca, saya dengar. Oke, karena saya memang yang ahli Bible bukan Anda. Jadi gini, Ya. apabila Ulangan. ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu untuk sebagai warisan kepadamu. Bising kali bang, abang kayak sudah masuk Udah, neraka, padahal belum. Itu dalilnya. Iya, yang disalib Itu adalah dalilnya, orang itu dalilnya yang tadi. yang itu- disalib adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Jadi yang Anda sembah itu adalah makhluk pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Setahu saya, makhluk yang melakukan dosa sepadan dengan kutukan Tuhan itu hanya iblis. Tapi di situ bukan di situ tadi bilang bukan di kayu salib ya, di atas pohon ya. Ya itu yang dikutip. Salib itu ksulon, artinya pohon. Sama aja. Tidak, di mana salib itu adalah pohon? Di mana? Salib Di itu mana bahasa Arab. pembuktiannya? Salib itu bahasa Arab, itu bukan bahasa Bible. Itu hanya dicuri oleh lembaga Bible Indonesia untuk dipakai. Salib itu bahasa Quran. Sedangkan bahasa Yunani Salib itu- ksulon. Ksulon itu bahasa Ksulon. Yunani, artinya pohon. Berarti Tuhan Anda yang dikutuk oleh Tuhan ini, pelaku dosa maksiat ini, itu digantung di pohon. Tapi Tuhan kami bukan digantung di pohon, gantung di atas kayu salib sesuai Iya dengan pohon dah itu. Masa di tiang tidak. listrik? Iya di kayu salib. Salib itu Tapi- bahasa Quran. Itu bahasa Quran yang diambil oleh lembaga Bible Indonesia. Aslinya kata sulon. Sulon itu artinya pohon. Jadi Alkitab itu mengutip firman dari ini isi-isi Al-Qur'an begitu. Iya, Anda menyebut Alkitab saja itu adalah bahasa Quran itu. Yang benar adalah Biblika. Kristen ini seperti setan yang suka nyamar-nyamar. Oh begitu. Ya iyalah. Kok sebut Alkitab? Kalau Suma jadi apa? Kalau misalnya ada sekarang lagi siaran kayak begini menjelekan Kristen sebagai Kok apa? menjelekan Kristen? Mana ada saya Ya, menjelekan menjelekan Kristen? Kristen Saya itu bilang sudah jelek katanya- dari sananya. Masa dijelekan lagi? Katanya Kristen itu setan. Itu kan namanya menjelekan, Bang. Saya tidak mengatakan Kristen itu setan. Saya bertanya kenapa Kristen itu sama seperti setan, bukan hamba Tuhan. Setan itu bukan hamba Iya. Tuhan.
Kristen juga mengaku melalui Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan hamba Tuhan tetapi anak Tuhan. Apa bedanya dengan setan? Itu fakta. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 8:14, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian percaya bahwa Yesus mati untuk nebus dosa? Atas keinginan siapa itu? Ribut kali, bah. Ribut, Bang. Iya, saya di pinggir jalan ini, Bang. Kalau memang Iya. tidak nyaman, kasih turun sah. Iya, PR Anda turun. tolong carikan saya apa bukti Yesus anak Maria itu pelaku dosa, dan apa bukti kalau dia dikutuk oleh Elohim sampai dia harus menebus sampai dia harus dikutuk. Ya, nanti kalau sudah Kalau- tahu itu Anda sudah sampai di rumah, sudah tidak bising lagi naik lagi ke sini. Silakan. Ya, sebelum saya turun, dia memang datang ke bumi ini untuk menerima hukum mati karena demi manusia, Bang. Wah, cantik kali. Iya, silakan dengan iman kepercayaan Anda, silakan. Iya, Berarti dia datang memang untuk dikutuk dan datang bukan untuk melakukan dikutuk, dosa. tapi untuk menebus. Dia sudah datang Bagaimana? sebagai juru selamat. Bang, bagaimana caranya dosa ditebus dengan menggunakan makhluk yang dikutuk? Orang Yahudi menebus dosa mereka dengan domba-domba yang suci, domba-domba yang tidak tercela, yang tidak bercacat. Sedangkan Anda menebus dosa dengan makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Itu sudah beda. Oke, kita turunkan. Masih bising sekali, Bang. Nanti Abang naik lagi kalau sudah tidak bising di tempatnya, ya. Ya, karena saya Oke, lagi terima di kasih. pinggir jalan, Bang. Oke, saudara, belajar lagi. Ya, Abang istirahat dulu. Halo, saudara. Namanya siapa ini? Rachel. Selamat siang. Halo, Ya, halo. Ya, Bang. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? ya halo Bang Juma. Ya, halo, Bang. Protestan atau Katolik? Ya, ya Protestan, Protestan, Bang. Protestan. Masya Allah. Siap. Terbang, ya. Ya, Mungkin Abang bisa memberikan bukti kepada kami. apa ini Bang? Ya. Temanya Kristen itu adalah Mesias. Kristen adalah Mesias, orang yang diurapi Adalah Tuhan. Mesias. Ya. Benarkah Oten adalah Mesias berdasar? Hah? Salah, Bang. Menurut saya itu salah. Tapi di dalam kitab Abang kalian diurapi. Kristen itu tidak pernah jadi Mesias. Tapi diurapi, Bang. Iya betul diurapi. Tetapi Ya, diurapi itu bukan Kristen yang jadi Mesias. tapi di dalam Dari Mesias itu menurut Bang Juma itu apa sih? orang yang diurapi. Ya Mesias itu Dua, apa sih Yoh. artinya menurut Bang Juma? Mesias orang yang diurapi. Mesias orang yang diurapi. Bukankah Itu Mesias. Mesias itu juru selamat? Juru selamat yang Ya, kalian semuanya adalah juru Bukankah selamat. artinya Mesias itu yang diurapi? Apa namanya? Oh tidaklah. Kalian bukan juru selamat bagi anak-anak kalian. Kita adalah yang diselamatkan, bukan yang juru selamat. Iya, kalau begitu Bukan kalian tidak juru diurapi selamat, dong. Tapi yang diselamatkan. Beda dong. Berarti Anda harus merubah kitab saudara 2 Yohanes 2 Beda loh yang 1 Yohanes 2. Bang. yang mengurapi dan yang diurapi. Ini tidak nyambung gimana ya? Ya. Ya halo.
Iya, kalau di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Anda adalah orang yang diurapi. Gimana dong? Iya betul. Nah, diurapi itu adalah Mesias. Jaringannya bang. Diurapi yang mengurapi. Terus jaringannya abang ini putus-putus. Oh ya, saya perbaikilah dulu jaringannya kalau begitu. Iya, Ya, turunkan silakan. aja bang, saya perbaiki dulu jaringannya. Iya, putus-putus. Ya, oke bang. Halo. 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 Belum naik ya? Halo? Ini jaringan saya atau siapa ini? Cek. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Aman ya? Yang kita naikkan belum duduk, masih melayang-layang beliau, teman-teman. Halo, saudara awak. Masih tergantung, teman-teman. Masih melayang-layang. Sorry bang, kepencet bang, lanjut bang. Oke, saudara, thank you. Wow. Wow. Assalamualaikum, selamat siang Bang Zuma. Selamat siang, Bang. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Zuma, wabarakatuh. sedikit saran aja. Kalau di Komal, kalau lagi diskusi sama penghujat, lebih baik jangan Bang Zuma lah yang layanin. Nggak level gitu Bang. Lebih baik kasihin Bang Kores saja atau siapa gitu. Ngeri kali kalau sama Bang Zuma gitu. Nggak enak jadinya kita yang muslim dengerin. Nggak sepatutnya lah kalau sama Bang Zuma kalau untuk penghujat Bang. Siap, siap. Makasih, Bang. Udah Bang, itu aja Bang. Makasih Bang. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari warga Takalar, itu Ye, Bible itu sudah beredar di Sulawesi Selatan dalam bentuk bahasa Makassar sama bahasa Bugis, yang isinya di dalam Isa bukan Yesus. iya, sengaja. Ada kita pegang itu. Kayaknya belum masuk di daerah. Kalau masuk di daerah saya itu mungkin orangnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Iya. Itu mau dicari itu yang. Itu aja tidak saya sampaikan. Makasih ya, turunkan ya. Ye, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulla. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma yang tercinta, yang tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Bang, di sini saya mau nanyakan tentang isi daripada Alkitab. Dalam Injil Matius 28, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi.
Itu kenapa saya menyebutkan di sini, itu sudah nyatanya, sudah fakta, diberikan, berarti ada yang memberikan Yesus. Berarti kenapa orang Kristen tidak memahami ini, Bang? Padahal sudah jelas-jelas dia diberikan. Iya, karena mereka memahami Tuhan mereka ada 3 pribadi. Jadi pribadi yang kedua memberikan pribadi pertama, begitu. Pribadi pertama memberikan pribadi kedua. Berarti bisa dikatakan dalam kedunguannya, Bang. Ya bisa jadi, karena Paulus mengatakan itu di 1 Korintus 4. Bisa jadi. Di situ juga dikatakan aku menjerat engkau dengan tipu daya. Oke, siap Bang, ya siap. Cuman itu yang aku mau tanyakan, Bang, ya. Izin sudah follow ya, Bang. Ya, makasih. Salam dari Marwali, Bang. Oke, Masya Allah, Marwali luar biasa, sahabat Rustan. Siap, Bang. Oh, ya. Makasih, kita turunkan ya. Siap, ya, siap. Oke, saudara awak. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanyakan komal kita sahabat Bang Juma udah kemana itu? Ada, masih ini, Bang, masih kena hukum ini. Kena report dia. Kalau yang itu, kalau mau naik ke sana kan, kalau Uten yang naik makan congor babi akut yang kayak gitu-gitu apanya, passwordnya. Itu nggak pernah lagi saya lihat online gitu. Makan congor babi. Oh, itu bukan punya saya. Oh iya. Oh iya. Itu bukan punya saya itu. Oh, itu saya biasa juga lihat. Iya. Bapak Sugi Kristologi Pak D itu udah kemana? Sibuk kali dia, sibuk. Oh iya. Udah, selamat Bang. Itu senang kali aku Bang nengok abang yang itu loh. Kristen semua itu bohong semua, nggak ada yang nggak bohong yang gitu. Mantap kali saya rasa. Maunya itu sangat mematikan itu. Iya Bang. Udah, makasih Bang, turun aja ya. Oke, makasih Bang. Iya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turunkan Bapak ya pula ini yang turunnya nih. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Superboy itu akunnya asli itu Bang Juma, yang live itu. Yang mana? Yang baru-baru ini ku tengok udah nggak ada lagi orang di situ ku tengok. Siapa Bang? Akun apa itu? Superboy, akun Superboy yang Bang Juma. Akunnya jadi apa itu yang akun abal-abal itu yang kemarin sempat dikalahkannya Bang Zuma dengan RK itu. Akunnya asli itu ya, yang live itu. Kalau Superboy asli Bang. Udah nggak ada lagi di situ gue tengok. Iya, saya nggak tahu Bang. Saya nggak awasi komal mereka. Nggak awasi, aku awasi terus tuh Bang. Aku kesal kali ya. Iya. Akunnya goblok kali akunnya. Siap. Iya. Iya Bang, makasih ya Bang ya. Iya, makasih. Salam kenal ya Bang. Ya, assalamualaikum. Saudara Wantara. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Salam kenal ya. Bang Juma, Lena dari Medan Bang Juma. Iya, makasih. Dari Medan, Lena. Ya, lagi belum ada out kan Bang. Iya. Pengen kali ngobrol sama Bang Juma loh. Iya, gimana Ibu? Kapan lagi ke Medan Bang? Ke Medan belum ada jadwal sih. Bang Juma, kalau misalnya Lena mau ngundang Bang Juma gimana ya sih? Ngundang apa? Biayanya semua Lena yang tanggung gitu, ceceknya gitu loh. Mau Bang Juma? Ngundang untuk apa?
Ya mana tahu ada cara gitu kan sih. Ecek-eceknya gitu lah Bang Juma, rencana. Oh, Kira-kira kalau acara kajian kristolog bisa aja Ibu. Ibu kalau ada kajian kristolog, insya Allah kita upayakan kajian kristolog, tapi ya jangan acara nikahan kita diundang, kecuali kalau kebetulan kita ada di sana ya. Besok alhamdulillah saya diundang tablik akbar di perumahan dosen Unhas habis asar. Jadi teman-teman yang ada di Makassar sekitarnya yang ingin silaturahmi boleh hadir di sana. Kajian kristologi tapi ya bukan ceramah. Kalau ceramah itu Dinda Kores itu belum bisa ceramah. Iya Dinda Kores. Halo Putra, apa kabar? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang. Saya pengagum Siang. Bang. Saya hanya menyampaikan lanjutkan terus Bang perjuangannya. Mudahan Abang sehat. makasih. Dan juga apologet Islam yang Amin. lainnya. Sekali Amin. lagi saya pernah loh Bang sama Abang kapan ke Banjarmasin? Oh iya. Kalsel. Iya. Nah, belum ada jadwal sih. Oh Gitu, iya, Mbak. sehat Makasih ya, selalu Mbak ya Bang, Fitri. jangan Sehat. jangan Amin. menyerah, maju terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Assalamualaikum Bang saudari. Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Turunin aja Bang, saya nggak bisa. Oke. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ketiga kalinya Bang. Aduh, senang banget nih langsung bicara sama Bang Jumanya nih. Siap. Bang Juma boleh minta izin nggak Bang? Boleh nggak saya record setiap Bang Juma live? Buat Apa itu Bang? konten. Maksudnya Bang? Boleh nggak Bang? Maksudnya Abang bikin konten apa ini? Enggak sih, setiap Bang live itu aku record terus aku upload di Instagram, boleh nggak Bang? Boleh. Yang penting Minta izin jangan dulu ini sih. ya jangan di ini ya, jangan cuman suara Bang Suma aja yang ditampilin, harus ada lawan diskusinya juga. Iya Bang, setiap ada lawan jenis tuh saya record Bang. Ya nggak semuanya sih, ya yang seru-seru lah gitu. Ya. Boleh. Boleh ya Bang? Siap. Yang penting kasih nilainya banyak, Bang. nilai edukasi ya. Waalaikumsalam. Iya sama-sama. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Adang. Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bicara dengan Bang Suma. Saya mengikuti bertahun-tahun, sering mendengarkan, senang sekali. Sehat Makasih, selalu Bang. Bang. Ya, sehat selalu Bang. Alhamdulillah, Masya Allah, Ya, sehat amin. Selalu, mudah-mudahan berkah selalu. Makasih, amin. Doa yang sama Bang ya. Abang Adang juga Iya, sehat. alhamdulillah ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi abang kita langsung nanya Bang Adang. Thank you Bang Adang ya atas doanya. Ya gimana Bang? Bang Mau nanya. Mau nanya. Iya. Alamat. Nanya alamat Bang. Enggak lah Bang. Mau nanya tentang Trinitas. Trinitas. Tanya ke Kristen loh. Jangan tanya ke saya Bang. Lebih jelas kamu dah Mas. Yang jelasin. Iya Bang. Ya Trinitas itu apa ya? Orang Kristen lah yang bisa menjelaskan itu Bang. Bukan kita Bang. Enggak, soalnya kalau di perjanjian lama itu diterangkan apa tidak ini masalah Trinitas. Oh enggak ada Bang. Enggak ada. Adanya di perjanjian baru.
Ya, perjanjian baru Trinitas 1 Yohanes 5 nomor 7. Terus konsepnya bagaimana Mas kalau perjanjian lama? Ya, Izin Gurunda. Untuk kawan-kawan yang naik, tolong yang Kristen ya, kita mau dapat poinnya lagi untuk kita menambah keimanan kita dan juga untuk menghalau misionaris itu Kristen itu ya. Yang Muslim jangan naik, please jangan naik. Nanti tappingnya di bawah aja ya. Oke, makasih ya. Saya dari tadi nggak ada itu. Iya. Maaf Gurunda, maaf. Nggak ada. Iya Dinda, makasih. makasih. Saya izin turun lagi. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda J, mualaf kita yang cerdas, Masya Allah. Jadi tanya Trinitas itu ke pemilik Trinitas bang. Saya hanya ingin mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga.